Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi teori penawaran dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Dewi Ratnaningsih, NIM 41201139. Perkenalkan, nama saya Hasna Fadila, NIM 41201146. Perkenalkan, nama saya Lulu Febriani, NIM 41200050. Kemudian untuk rumusan masalah yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada bagaimana teori penawaran Islam, yang kedua ada bagaimana teori penawaran Islami, yang ketiga ada bagaimana pengaruh zakat terhadap penawaran, yang keempat ada bagaimana kurva penawaran jangka pendek, yang kelima ada bagaimana marginal cost dan kurva penawaran, dan yang terakhir, yang keenam ada bagaimana producer surplus. Selanjutnya, teori penawaran dalam perspektif Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, manusia diinjeksi dengan norma moral Islam sehingga nafsu untuk memenuhi keinginannya dapat terkendalikan. Karena itu, semua barang dan jasa yang ditawarkan pasar mencerminkan kebutuhan real dan sesuai dengan tujuan syariah itu sendiri. Adanya injeksi norma moral Islam juga menjadikan para agen ekonomi untuk bertindak rasional. Gaya hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan dalam memproduksi dan mengkonsumsi, serta harus memperhatikan halal haram, merupakan rambu-rambu yang akan memberikan teguran sebagai Muslim. Apabila harga suatu produk naik yang mengakibatkan bertambahnya keuntungan yang bakal diperoleh, para pengusaha termotivasi untuk mengadakan dan menyediakan produk tersebut untuk ditawarkan ke pasar. Hal ini mengakibatkan jumlah barang yang tersedia di pasar semakin banyak. Sebaliknya, apabila harga suatu produk turun yang mengakibatkan keuntungan yang diperoleh sangat tipis, maka para pengusaha kurang bergairah untuk mengadakan dan menyediakan produk tersebut untuk ditawarkan ke pasar. Teori penawaran Islami. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga tertentu dan selama periode waktu tertentu. Harga suatu barang adalah faktor yang paling penting untuk menentukan penawaran barang. Oleh karenanya, teori penawaran selalu memfokuskan perhatiannya terhadap hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ibnu Khaldun berpendapat tentang penawaran, bila penduduk kota memiliki makanan berlebih dari yang mereka butuhkan, akibatnya harga makanan menjadi murah. Tetapi di kota kecil, bahan makanan sedikit, maka harga bahan makanan akan tinggi. Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga akan naik. Namun bila jarak antar kota dekat dan aman, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, sehingga harga akan turun. Keinginan para penjual dalam menawarkan harganya pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Harga barang itu sendiri dan harga barang lain atau substitusi. Yang kedua, biaya produksi. Yang ketiga, tingkat teknologi yang digunakan. Yang keempat, jumlah penjual. Yang kelima, kondisi alam. Dan yang keenam, ekspektasi. Selanjutnya, teori penawaran Islami tidak terlepas dari kaidah dan ketentuan yang digaris Allah kepada manusia dalam melakukan kegiatan produksi. Dalam melakukan pengolahan alam, manusia harus senantiasa menjaga keseimbangan kehidupan di sekitarnya dan jangan sampai merugikan perusahaan. Kegiatan produksi juga dianjurkan terhadap barang-barang yang bermanfaat dan diolah secara halal dan dibenarkan oleh syariat. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan produksi yang jika dikonsumsi menimbulkan kerusakan pada orang lain. Pengaruh zakat terhadap penawaran. Zakat yang dikenakan kepada hasil produksi adalah zakat perniagaan. Pengenaan zakat perniagaan memberikan pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan pengenaan pajak penjualan. Dalam konsep Islam, zakat perniagaan dikenakan bila terpenuhinya dua hal, yaitu nisab batas
minimal harta yang menjadi objek zakat yaitu setara 96 gram emas, dan haul, batas minimal waktu harta tersebut dimiliki yaitu selama 1 tahun. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwasanya apabila nisab dan haul sudah terpenuhi, maka perusahaan tersebut wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Objek zakat perniagaan itu sendiri adalah berupa barang yang dapat diperjualbelikan. Zakat sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap profit yang dihasilkan. Pengenaan zakat perniagaan juga sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap marginal cost, yang berarti pula tidak memberikan pengaruh terhadap kurva penawaran. Upaya memaksimalkan profit berarti memaksimalkan produser surplus dan sekaligus berarti memaksimalkan zakat yang harus dibayar. Jadi dengan adanya pengenaan zakat perniagaan, perilaku memaksimalkan profit berjalan sejalan dengan perilaku memaksimalkan zakat. Selanjutnya, materi mengenai kurva penawaran jangka pendek. Untuk kurva penawaran jangka pendek dari sektor industri secara keseluruhan dapat dirumuskan lewat penjumlahan horizontal seluruh kurva penawaran jangka pendek masing-masing perusahaan. Kurva marginal untuk dua perusahaan dilambangkan dengan MCA pada panel A dan MB pada panel B. Dua kurva biaya marginal akan berlaku bila harga-harga lebih besar daripada harga variabel rata-rata minimum dari masing-masing produsen. Selanjutnya, marginal cost dan kurva penawaran. Dalam jangka pendek, perusahaan akan memaksimalkan labanya dengan memilih jumlah output di mana harga sama dengan marginal cost. Selama tingkat harga tersebut lebih besar daripada nilai minimal biaya variabel rata-rata atau FC, jika kedua keadaan tersebut terpenuhi, maka itulah kurva penawaran. Kurva penawaran bersifat naik dari kiri bawah ke kanan atas disebabkan karena adanya hubungan yang positif di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu makin tinggi harga, makin banyak jumlah yang ditawarkan. Dengan demikian, perusahaan berharap tetap memantapkan keberadaan produknya di pasaran. Selanjutnya, produser surplus. Produser surplus atau surplus produsen adalah jumlah produsen yang menguntungkan dengan menjual pada mekanisme harga pasar yang lebih tinggi daripada harga mereka yang bersedia untuk menjual. Perhatikan bahwa surplus produsen umumnya mengalir melalui kepada pemilik faktor-faktor produksi. Dalam persaingan sempurna, tidak ada surplus produsen timbul untuk perusahaan individual. Ini adalah sama dengan mengatakan bahwa keuntungan ekonomi didorong menjadi nol. Bisnis dunia nyata umumnya memiliki atau mengontrol beberapa masukan mereka, yang berarti bahwa mereka menerima surplus produsen karena mereka ini dikenal sebagai keuntungan normal dan merupakan komponen biaya peluang perusahaan. Jika faktor-faktor pasar persaingan sempurna juga, surplus produsen pada akhirnya berakhir sebagai sewa ekonomi kepada pemilik input langka seperti tanah. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.